Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Fadli Bahtiar di channel Andi Fadli Bahtiar, channel yang membicarakan tentang berbagai tema-tema kehidupan yang layak untuk kita diskusikan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu senior saya, Kak Zainul. Beliau juga komisioner Bawaslu Kolaka Utara periode 2018-2023. Ya, langsung saja kita sapa. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zainul Muluk. Saya diundang ini untuk berbicara mengenai seputar pemilu ya. Nah, baru ini adalah dunia yang baru saya tinggalkan ya. Tapi bukan berarti saya meninggalkan, tidak memperhatikan lagi ya. Saya masih punya perhatian terhadap demokrasi khususnya pemilu. Menjelang 2024 ini kan kita juga akan sampai kepada satu perhelatan besar yang juga menentukan nasib bangsa kita mulai dari nasional sampai ke tingkat daerah. Kita menginginkan pemilu yang berkualitas, kemudian pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, seperti apa supaya kita masuk ke pemilu yang berkualitas tersebut? Iya, pemilu yang berkualitas itu sebetulnya dimulai dari penyelenggaranya ya. Ya, kalau regulasinya kan sudah paten dan itu sudah dievaluasi beberapa kali dan sudah ditahu celah-celahnya di mana. Artinya kalau ingin ditingkatkan kualitasnya itu saat ini paling bagus karena regulasi tidak berubah ya. Jadi di sini kekosongan hukumnya di sini kita sudah tahu. Pertama itu tergantung dari kualitas penyelenggaranya ya. Kemudian penyelenggara itu kan ada yang proaktif sosialisasi, memberikan edukasi kepada publik ya, KPU maupun Bawaslu. Ada juga penyelenggara itu yang sebetulnya pasif ya, tidak terlalu dekat dengan publik dan tidak terlalu memanfaatkan media-media, sehingga informasi tentang kepemiluan yang sampai kepada publik ya hasil dari browsingnya sendiri, bukan pemberitahuan dari para penyelenggara. Inisiatif sendiri mencari informasi tentang. Iya, dia temukan sendiri. Cuman kan memang publik ini perlu dipicu lah ya. Kalau dulu kan seingat saya di Tempo masih Orde Baru, 1 tahun sebelum pemilu itu kita sudah dengar itu lagu pemilihan umum telah memanggil kita, dan itu di TVRI di mana sampai anak-anak sekolah kan disuruh hafal ya. Kalau caleg bisa memenuhi jalan dengan baliho ya, KPU harus memenuhi semua saluran informasi dengan informasi kepemiluan. Ya, kemudian dari sisi penyelenggaranya yang harus siap dan proaktif. Nah, lalu apa lagi Kak? Publik harus terlibat, berpartisipasi baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu, kemudian berpartisipasi di dalam mengawasi ya, atau melaporkan kalau ada pelanggaran. Kalau pemilu itu tidak berintegritas, culas, tentu yang lahir juga nanti wakil dan pemimpin yang culas. Mereka akan mengurus hajat hidup orang banyak. Jadi keputusan-keputusan strategis terkait daerah, provinsi maupun nasional itu di tangan legislatif dan eksekutif ini. Mereka lah yang bermusyawarah, merumuskan dan menetapkan ya. Jadi seperti misalnya di tingkat DPR itu hajat hidup orang Kolaka Utara ya dirumuskan oleh DPR dan bupatinya, eksekutifnya, sehingga ya memang publik mesti terlibat karena kan efek atau hasil dari pemilu ini akan kembali kepada mereka. Inilah sebetulnya yang hingga saat ini belum ada yang sukses untuk menyadarkan publik. Misalnya politik uang. Kenapa sih dilarang? Ya. Ini orang belum tahu hubungan kausalitasnya itu seperti apa gitu. Sehingga mereka merasa
itu wajar terjadi, apalagi kan cuma sekali 5 tahun ya. kan. Nah, bagaimana pada sisi peserta pemilunya seperti partai politik? Nah, biasanya menjelang pemilu itu semakin dekat, semakin visi misi partai ini semakin landing lah ke masyarakat. Semakin banyak orang bisa melihat, oh partai ini memperjuangkan segmen pertanian misalnya dan seterusnya. Kira-kira apakah partai-partai ini sudah sampai ke situ kan? Ya, konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka ini, caleg gitu ya, caleg dia sebetulnya terkadang tidak terlalu bersenyawa dengan partainya gitu. Seperti misalnya ideologi partainya itu mereka belum merasuk pada dirinya. Kebanyakan juga caleg itu sebetulnya bukan kader ya. Mereka ujuk-ujuk langsung jadi punya KTA gitu. Dan saya juga melihat ya sepanjang pengamatan saya, hampir tidak ada juga partai yang melakukan kaderisasinya. Ya, ditambah lagi namanya proporsional terbuka, bersaing antara internal partai itu sendiri, sehingga pergerakan partai saat ini sebetulnya itu nafsi-nafsi. Jadi secara demokrasi agak demokratis ya karena suara terbanyak, tapi secara efek ke partainya menjadi tidak solid ya, partai menjadi tidak dipeluk gitu ya. Tidak Bisa dijadikan sebagai kendaraan saja. ya, dia cuma sekedar saja gitu. Merasa tidak memiliki partai. Tidak merasa dia bagian dari partai itu. Jadi itu semua lah, akumulasi dari semua itu membuat para caleg maupun orang-orang yang telah menjadi anggota dewan ini tidak terlalu kekeh dengan partainya gitu. Pemirsa, kita sudah sampai kepada segmen akhir dari diskusi kita. Yang ingin saya tanyakan lagi, strategi apakah yang bisa kita tempuh sehingga semua pihak bisa terlibat, kemudian kita bisa mengusahakan yang namanya pemilu berkualitas itu. Ya. Yang paling berkompeten ya untuk memicu semua itu adalah penyelenggara pemilu ya. Kalau di luar dari penyelenggara pemilu tentu ya civil society gitu, lembaga-lembaga yang sudah ada misalnya pengawas pemilu. Ini kalau mereka betul-betul bekerja ya. Kalau penyelenggara pemilu kan pertama mereka resmi, kemudian mereka punya supporting system ya. Dan ketiga mereka punya anggaran dan sangat bisa itu tergantung political will-nya, keinginan besarnya mereka. Nah, itu kan penyelenggara pemilu ini mesti banyak kolaborasi, sosialisasi dan silaturahmi ya, menjumpai semua stakeholder. Dia harus banyak-banyak ketemu, berbicara, bikin pelakor. Itu yang harus tidak bisa mereka juga berpikir sendiri ya, karena bagaimanapun ini menyangkut kepentingan luas ya, banyak hal yang mengatur banyak orang, itu tidak mungkin dengan hanya KPU dan jajarannya itu tidak bisa. Pemilu itu lambat laun akan berkualitas ya, dan kan dari pemilu di masa Orde Baru, di masa transisi dan sekarang itu kan sudah banyak hal yang sebetulnya terjadi perbaikan ya. Kemudian ini Kak, ada beberapa yang masuk informasi bahwa ada mobilisasi misalnya ASN yang kayak tadi aparat desa, yang juga netralitas ASN yang dipertanyakan. Nah, keberpihakan politiknya. Ya. Dan memang yang akan menang dalam pemilu nanti itu ya pertama siapa yang bisa mengendalikan pejabat negara ya. Pejabat negara kalau dalam undang-undangnya itu sampai di bupati ya. Kemudian pejabat pemerintahan, kepala dinas, kemudian camat ya, dan kepala desa. Kalau ada yang bisa kendalikan ini, itulah yang menang pemilu nanti. Iya, itu yang menang nanti. Karena agak berat itu mendatangi semuanya. Tapi kalau simpul langsung kita pegang itu, nah, misalnya bupati ke kepala desa kalau diperintah sama bupati mau tak mau harus jalankan. Pasti dia taat itu. Kalaupun meleset, kalau dia target 50 suara di desanya, kalaupun dia meleset. Jadi ini berbahaya sebenarnya pemirsa ya. Atau sudah begitulah. Ya,
itu dilarang. Kenapa sesuatu dilarang misalnya dalam pemilu? Biasanya pasti kecurangan ya. Disitulah awalnya sehingga kita bisa sama-sama memberi mengambil andil dalam kualitas seperti ini. Semakin banyak yang memperhatikan pemilu, semakin berkualitas itu pemilu ya. Kan namanya sesuatu yang senyap ya, orang tentu tidak bakal tahu prosesnya. Bisa ada penumpang gelap di situ, ya. Jadi memang ini semakin banyak yang terlibat di dalam, baik di dalam mengawasi, memantau, maka semakin bagus kualitas pemilu itu. Apalagi kalau ada yang memang berani bersuara ya, kayaknya ini keliru gitu ya. Baik kepada penyelenggara maupun kepada peserta. Ini kan saat ini orang-orang seperti itu tidak ada kalangan yang bisa menegur ya, misalnya ini sepertinya curang ini kan. Ada yang keluar jalur begitu. Ya, disumprit lah atau diberitahu. Kalau tidak ada seperti itu, maka kecurangan-kecurangan yang terjadi pertama tidak hanya menjadi konsumsi pribadi, yang kedua tidak diberi sanksi ya. Tidak dilaporkan juga, tidak ada efek jerah ya. Terakhir, ya menurut saya bahwa biarlah orang lain itu berpikiran biasa-biasa saja dengan pemilu ya. Jadi kita ini yang kebetulan dianugerahi pengetahuan yang mungkin agak lebih ya, kita lah yang harus berbicara ya. Oh yang ideal itu seperti ini ya, karena kalau semuanya sudah pada diam, tidak ada yang bicara, hal yang berulang itu punya kekuatan juga membentuk persepsi publik. saya kira seperti itu pemirsa. Sayangnya waktu kita untuk menggali wawasan Kak Zainul ini juga terbatas, karena kita akan pindah ke urusan yang lain. Ya, terima kasih Kak sudah siap berbagi untuk kita. Ya, saya juga terima kasih. Mohon doanya biar channel kita ini bisa lebih berkembang. Amin, amin. Ya. Kalau sudah ada krunya begini, tanda-tanda bahwa Ini anak-anak hebat ini Kak ini. Ya, anak-anak Gen Z. ya. Ya. Oke, terima kasih pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe kita punya channel biar lebih cepat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.